Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kurikulum Sebelum dan Sesudah tahun 1968. Yang pemateri pertama yang akan dipandu oleh Bunda Hali. Baiklah teman-teman, saya pemateri pertama yaitu membacakan tentang definisi dari kurikulum ini. Sebelum kita membahas tentang kurikulum itu, kita bahas definisi kurikulum secara seluruh. Apa itu sih kurikulum? Kurikulum itu secara rencana dalam pengaturan yang berisi tujuan, isi, bahan pelajaran, dan yang terakhir adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Sehingga kurikulum 1968 ini merupakan kurikulum pertama yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, ditetapkan oleh MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara nomor 27 MPRS garing 1966. Yang di kurikulum 1968 ini merupakan kurikulum yang ditegaskan untuk anak-anak SD, sehingga ada 3 pembinaan dalam kurikulum 1968 ini. Yang pertama, pembinaan Pancasila. Pembinaan Pancasila ini di sana membahas yaitu agama, PKN, bahasa Indo atau bahasa daerah. Yang kedua yaitu membahas tentang pengetahuan dasar, di mana pengetahuan dasar ini mereka belajar tentang berhitung, IPA, seni atau bahkan PKN. Sedangkan yang ketiga itu membahas tentang pembinaan kecakapan khusus, di mana di sana lebih ke pengembangan pengetahuan dari anak-anak itu sendiri. Oke, yang kedua itu landasan kurikulum 1968. Kurikulum ini berlandasan yaitu merupakan pembaharuan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1964 dari kurikulum Pancawardana menjadi kurikulum yang pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, kecakapan khusus. Baiklah, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yaitu teman saya Ade Ismi Darmayani. Saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yakni tentang bidang-bidang pengembangan kurikulum. Bidang-bidang pengembangan kurikulum dibagi menjadi 8. Yang pertama, bidang penerapan Pancasila, dan yang kedua, bidang bermain atau kegiatan bebas. Yang ketiga, bidang pendidikan bahasa. Yang keempat, bidang pendidikan alam sekitar. Yang kelima, bidang pendidikan jasmani. Yang keenam, bidang ungkapan kreatif atau seni. Yang ketujuh, bidang sosial medis. Dan yang kedelapan, bidang pendidikan skolastik. Sekian dari saya. Pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Emma Sapitri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Ade Ismi. Saya akan melanjutkan presentasi saya yang berjudul Sejarah Kurikulum di Indonesia. Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Kurikulum yang berjalan saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Bentuknya memuat 2 hal, yaitu 1. Daftar mata pelajaran dan pengajarnya. 2. Garis-garis besar pelajaran. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih memperinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Usai dari tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia yang diberi nama Rencana Pendidikan 1664. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan jenjang SD. Setelah kurikulum 1964, tahun pemerintah kurikulum TK yang lebih disempurnakan yaitu kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini mencakup segala sesuatu yang luas, yaitu 1. Silabus, 2. Contoh pelaksanaan, 3. Organisasi TK, internal dan eksternal, yang keempat perlengkapan, yang kelima guru, yang keenam administrasi, dan yang ketujuh itu evaluasi. Setelah
Muncullah kurikulum 1974-75 yang menekankan pada tujuan agar pendidikan itu lebih efisien. Sekian, akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir dari rekan saya Baik Epiatus Solihah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemateri yang tadi atas nama Mas Fitri. Selanjutnya, karakteristik kurikulum sebelum dan sesudah tahun 1968. Adapun karakteristik sebagai berikut. Pertama, kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964 yang dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dari dasar dan kecakapan khusus. Yang selanjutnya, mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Yang ketiga, mengembangkan semua aspek perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai individu yang khas. Yang keempat, memupuk sifat-sifat dan kebiasaan yang baik yang dimiliki oleh orang dewasa. Yang terakhir, memupuk kemampuan dasar yang yang diperlakukan untuk belajar lebih lanjut. Berikutnya, tujuan kurikulum pendidikan PAUD. Tujuannya adalah agar pendidikan di Indonesia akan membentuk manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan revolusi nasional, membentuk kebiasaan sesuai dengan sifat-sifat manusia sosialisasi di Indonesia, dan penekanannya itu lebih kepada perkembangan individu anak. Mungkin hanya itu. Di sini saya akan menyimpulkan makalah dari kami, yaitu kurikulum 1964 adalah pembaruan dari kurikulum 1964, dan kurikulum ini memiliki 5 komponen utama. Yang pertama, tujuan kurikulum, dan yang kedua, isi kurikulum, yang ketiga, metode dari kurikulum, keempat, organisasi kurikulum, dan yang terakhir itu evaluasi kurikulum. Dan kurikulum ini juga bisa diubah oleh pemerintah, bisa 1 kali dalam 1 tahun dan juga bisa 1 kali dalam 10 tahun.